Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Revolusi Indonesia. Saya masih ingin menyapa para reporter, para wartawan. Tanggal 8 bulan 8 tahun 98 ya. 2008. sorry. Tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Waktu itu saya merilis press release ya. Buku yang kedua. Rahasia Iman ya. Saya mengadakan press release itu di Hotel Ciputra, Semarang, Simpang 5 ya. Nah, di peristiwa itu saya kan mengundang semua wartawan. Dan waktu itu dari Kodam, Polda, Diknas, ulama MUI ya. MUI, terus para wartawan, dan ada satu orang yang benar-benar saya berharap banget dia ada dalam acara itu, yaitu Prof. Eko Budi Harjo. Nah, ketika masih membagi undangan, saya antar ke rumah dinas rektor di Imam Barjo. Oh, ternyata beliau sudah pensiun. Ya sudah, ya karena saya tidak tahu rumahnya, ya tidak jadi saya berikan undangannya. Nah, ketika acara itu dimulai, kan teman-teman wartawan banyak yang datang, dan hanya mereka yang mengerti ya. Saya sendiri hanya seorang yang membuat acara saja. Nah, begitu acara memulai, pintu mau ditutup, itu tiba-tiba ada orang masuk. Ketok-ketok. Prof. Eko Budi Harjo masuk ruangan. Dan para wartawan tentu kenal, dan dia langsung duduk di depan, dan dia juga tetap menjadi bintang tamu istilahnya dalam acara press release buku Rahasia Iman. Nah, di dalam press release itu, di buku itu memang ada tulisan kan judul buku. Kalau tidak salah tagline-nya membedah jiwa menata hati. Di Rahasia Iman yang kedua, membedah jiwa menata hati, dan di bawahnya itu ada nama Juan Siregar, dan ada garis di bawahnya manusia Al-Quran. Manusia Al-Quran. Nah, itu juga proses penulisan manusia Al-Quran itu menurut saya menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Karena ketika saya menulis manusia Al-Quran itu juga sebenarnya tidak pengen, tapi memang udah banyak hal-hal yang membuat saya menulis itu. Setelah saya tulis, ya udah, ada juga di hati itu berontak, perang batin, jangan tulis aja seperti itu. Nah, begitu malamnya saya tidur, itu bermimpi. Kan akhirnya saya hapus ya. Saya hilangkan. Itu di dalam tidur itu saya bermimpi. Jadi bagus. Kamu kan, kalau misalkan saya tulis Juan Siregar manusia Al-Quran, kalau dilihat orang kan saya takut juga dibakar orang hidup-hidup dan seterusnya. Akhirnya saya hapus. Nah, begitu di malam hari saya tidur, ya bagus, kau tidak dibakar hidup-hidup di dunia ini, tapi kelak setelah meninggal kamu akan sendirian di neraka, kau akan dibakar sendirian. Nah, begitu bangun takut juga. Iya juga ya, kalau misalkan saya di dunia tidak dibakar, tapi nanti di akhirat kekal di neraka, gimana? Akhirnya saya memilih, tidak masalah saya dibakar hidup-hidup, tetapi di akhirat saya ke surga. Wah, saya milih ke surga aja deh, tidak apa-apa dibakar matinya gitu. Akhirnya tetap saya tulis Juan Siregar manusia Al-Quran.
Nah, di dalam proses rilis itu dengan para wartawan itu ada salah satu wartawan setelah acara selesai, Prof. Eko Budiharjo yang mungkin yang memberikan pokoknya penjelasan penerangan masukan di acara itu Prof. Eko Budiharjo ya. Nah, setelah Eko Budiharjo selesai, kan para wartawan ini bertanya, dia itu bertanyanya malah ke saya, apa itu maksud dari manusia Al-Quran? Lah saya juga menjawabnya ya nggak bisa. Waktu itu belum tahu maknanya, belum tahu artinya, belum tahu tujuannya. Saya aja sudah mau hapus, nggak ngerti. Nah, itu peristiwa yang terjadi di masa lalu bersama para wartawan reporter. Dan ketika muncul berita besok harinya, kalau nggak salah itu Senin ya, hari Selasa, hari berikutnya lah, ya betul, hari berikutnya itu. Di televisi, SCTV, RCTI, pokoknya Trans TV yang paling getol karena saya sempat bertemu dengan wartawan Trans TV waktu itu karena saya pikir aneh berita-berita yang mereka masukkan itu karena sebenarnya apa yang saya dibilang manusia stres, mencari sensasi, apalagi manusia stres dari Villa Payung Indah, macam-macam beritanya. Nah, saya ingin meluruskan itu kenapa beritanya jadi seperti itu. Saya ajaklah salah satu, yaitu dari Trans TV. Ini saya sampaikan lagi sekarang untuk kembali sebenarnya menyampaikan atau menyapa para awak media, para reporter, wartawan. Mungkin memang waktu itu masih mentah semuanya. Kalau sekarang saya ditanya, apa itu manusia Al-Quran? Saya sangat enak menjawabnya. Karena manusia Al-Quran itu sendiri, saya di buku itu, buku Hati Nurani ya, itu yang pertama dilihat kalau buku itu dilihat adalah tulisan manusia Al-Quran is back. Siapa itu manusia Al-Quran? Nah, itu ada kejadian di perumahan Beringin Lestari Semarang. Nah, waktu itu saya punya teman dosen di IAIN, Win Semarang. Malam itu kita bikin acara di perumahan itu. Warga tidak begitu banyak yang datang memang. Saya dan seorang teman menjadi narasumbernya. Nah, inti dari isi acara itu bahwa manusia Al-Quran itu kita gambarkan seperti apa. Nah, kalau dikerjakan dengan cara seperti memfungsikan Al-Quran, tentu kita akan jadi manusia Al-Quran. Tulis, niat, kemudian baca Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, sehingga hati tercahayai oleh Al-Quran. Karena namanya manusia Al-Quran. Manusia yang bercahaya Al-Quran, hati yang bercahaya Al-Quran. Kalau semuanya melakukan seperti itu, tentu akan semua jadi manusia Al-Quran di perumahan itu. Kalau misalkan itu tersebarluaskan oleh para awak media ke seluruh Indonesia, berarti semua bangsa kita, semua rakyat Indonesia akan jadi manusia Al-Quran. Lah, itu kan untuk Islam. Saya tidak bicara Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Yang saya bicarakan adalah agama Allah. Orang Kristen Tuhannya ya Allah. Yang lain juga sebenarnya sama-sama Allah juga. Cuman karena ada keterputusan. Saya tahu untuk agama Hindu, Buddha, dan yang lain-lain, keterputusan dari Allah itu karena kita semuanya sama-sama keturunan Adam. Saya nanti dengan para ahli agama, lintas agama, akan ada sesi bisa kita bicarakan karena saya mengerti di mana titik terputusnya. Saya bisa menjelaskan. Dan di video-video sebelum sebenarnya sudah ada juga. Oke, itu untuk teman-teman wartawan. Saya memohon dan berharap benar agar peristiwa revolusi Indonesia ini kita bisa kerjasama menyebarluaskan. Saya yakin kalau misalkan teman-teman para wartawan ingin membuat berita-berita yang luar biasa, bisa kita bicarakan. Saya akan dengan senang hati
untuk berbagi pengalaman sehingga jadi bahan berita bagi panjenengan sedoyo. Itu apa saya mengajukan penawaran kepada semuanya agar kita bergandeng tangan mewujudkan bangsa kita Bumi Persada di Nusantara menjadi pusat ilmu dan peradaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.